Tips aman mengenali minyak goreng oplosan. Indonesia pernah tercatat sebagai salah satu negara pemalsu terbesar. Meski sedih, tapi apa mau dibilang kalau kenyataan memang demikian. Mulai dari aftur palsu, dicampur air, bakso palsu, berformalin, berdaging tikus, beras palsu pakai pemutih, daging ayam palsu tiren, daging sapi palsu gelonggongan, direndam darah, berformalin, dioplos dengan daging celeng gorengan crispy palsu sedotan. Kemasan plastik ikut dilelehkan dalam minyak goreng panas, semangka manis palsu, disuntik pemanis buatan, susu murni palsu, dioplos santan dan air kaporit, telur asin palsu, dicat dan disuntik air garam terasi palsu, campur nasi aking atau dedak ikan palsu, berformalin, jamu tradisional palsu, campur obat keras jenis G penyebab gagal jantung, ginjal, hati. Permen coklat palsu, diisi narkoba, susu formula, palsu, mengandung bakteri Enterobacter Sakazaki. Dan, masih banyak palsu-palsu yang lain yang sangat mendukung predikat tidak terpuji. Rasanya setiap detik hidup kita terkepung dalam bahaya terselubung. Konsumen selalu terbebani keresahan dan kekhawatiran akan produk yang akan dibeli. Apalagi di saat-saat seperti ini semua bahan kebutuhan pokok sudah merangkak naik. Maka ibaratkan makan buah si malakama. Ingin berhemat dengan membeli minyak goreng curah yang per kilo murah tapi dengan risiko terjebak minyak goreng oplosan. Atau membeli minyak yang bermerek yang notabene lebih sehat, tapi mahal, sedangkan kebutuhan lain juga turut mendesak. Walhasil lagi-lagi konsumen tidak ada pilihan dan tetap membeli minyak goreng curah karena harga yang terjangkau. Padahal kerap kali minyak goreng itu selain dikonsumsi sendiri juga digunakan sebagai modal usaha bagi pedagang makanan gorengan, warung-warung tepi jalan, dan penjual aneka penganan di pasar-pasar, stasiun kereta api, terminal bus, dan fasilitas umum. Hasil penelitian, Associated Laboratories menyatakan bahwa hasil uji lab terhadap minyak goreng oplosan mengandung senyawa berbahaya, baca, racun, lebih tinggi dibanding minyak jelantah biasa. Kadar senyawa itu memicu sel kanker menjadi ganas. Mengenali minyak goreng oplosan di pasaran memang tidaklah mudah. Tapi, tetap kita bisa membedakannya apabila kita mau jeli. Berikut ini tips mudah untuk mengenalinya. Berbau tengik, berwarna lebih gelap dari minyak goreng asli. Terdapat endapan di dasar minyak, berasal dari tepung terigu. Timbul buih dan berasap saat dipanaskan. Keanehan di atas tidak ditemukan pada minyak goreng asli yang sehat. Berbekal pengetahuan di atas semoga konsumen bisa lebih jeli terhadap produk-produk palsu yang merugikan dan membahayakan kesehatan keluarga dan saudara-saudara kita. Dan sudah seharusnya pemerintah segera mengatur tata niaga tentang pembuatan dan izin edar minyak goreng karena sampai saat ini minyak goreng mahal dan jadi langka, juga masih termasuk niaga bebas dan pengawasannya memang tidak ketat. Sedang untuk produk-produk palsu lain segeralah pemerintah bertindak tegas dan tidak setengah-setengah karena korbannya anak bangsa sendiri. Semua instansi terkait hendaknya bergerak cepat dan jangan menunggu sampai terulang kasus serupa. Dan masyarakat juga berperan aktif memberikan informasi apabila ditemukan pemalsuan di sektor manapun. Demikian sekelumit informasi semoga menjadi pengetahuan kita semua. Artikel Detik News. Diwartakan ulang. Berita Gombal. Loh ini apa nih Pak? Ini bahan penjernih mas. Penjernih buat ini? Minyak. Minyak? Iya. Jenisnya apa ini Pak? Dua-dua. Memang ini ya Pak ya, sudah pengaruh ya Pak ya? Pengaruh mas. Itu H2O2 bukannya bahan kimia itu Pak? Ya sejenis itu. Sejenis itu? Iya. Mulanya Bapak Pernah kerja di beginian. Sebuah proses merekondisi ulang minyak jelantah yang jauh dari kelaziman. langsung ini ya Pak ya, bereaksi. Iya. Menyeramkan campuran yang dipakai. Dari literatur yang kami pelajari, cairan hidrogen peroksida lazimnya digunakan dalam proses bleaching atau pemutihan untuk kebutuhan industri tekstil dan sama sekali bukan untuk campuran bahan pangan. Kerasnya larutan jenis kimia ini pun membuat ngeri yang menyaksikannya. Membuat sebagian kecil pedagang mengakalinya.
yaitu dengan cara mengoplos minyak goreng curah dengan bahan bakar solar. Jelas-jelas sangat merugikan dan membahayakan konsumen. Pelaku minyak goreng oplosan mulai mencampur resep rahasia mengoplos minyak goreng curah dengan keuntungan berlipat, tapi dengan cara curang. Lemak daging sapi dikukus dan mulai mengeluarkan minyak. Ini apa? Solar Pak. Berapa liter? 3 liter. 3 liter? Iya. Pengoplos menceburkan 3 liter solar ke dalam panci yang berisi lemak sapi. Aduk-aduk biar merata. Enggak, airnya sampai itu aja, sampai hangat-hangat aja. Sambil dinginkan, solar yang telah tercampur sempurna dengan lemak daging sapi digelontorkan ke dalam ember plastik. Formula inilah yang kemudian dioplos dengan minyak goreng curah murni. Supaya apa kan? Biar kelihatan kalau udah nyampurnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau belum bercampur ya masih encer, tapi kalau udah tercampur ya rada kental deh. Iya. Lemak nggak gumbal nggak? Nggak bakalan gumbal Pak, jamin. Kalau dimasukin kulkas kayak gitu. Nah, dijamin nggak bakalan menggerumpal. Nggak bakal ya. Terkecuali minyak curahnya udah dicampur yang lain. Warna sama. Sama ya warna. Menggunakan takaran bekas gelas plastik yang telah dimodifikasi, minyak goreng curah oplosan dibagi menjadi beberapa bagian. Pengoplos bersama istri kompak dalam berbuat curang. Membagi minyak goreng campur solar menjadi paket hemat. Satu plastik senilai Rp400-an.